parkir dulu. Oke, kita mulai ya dari pajak parkir. Oke, dari pajak parkir dulu ya. Kita lihat aturan PPN dulu. Oke, aturan PPN adalah di pasal 4A, jasa yang tidak menjadi objek PPN atau bukan jasa kena pajak adalah jasa penyedia tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Jadi ini jasa parkir. Nah, jadi ini termasuk jasa parkir. Makanya jasa parkir bukan objek PPN tapi dikenakan ke daerah, objek pajak daerah. Intinya apa di sini? Ada dua definisi, yaitu penyediaan tempat parkir dan dipungut bayaran. Ya, ada dua. Jasa penyedia tempat parkir dan dipungut bayaran. Oke, sekarang kita masuk ke pajak daerah. Apa definisi pajak daerah? Ya. Di pajak daerah pajak parkir. Oke. Apakah terdapat perbedaan? Kita lihat tadi, kita bandingkan ya. Sekarang didefinisikan parkir dulu, apa definisi parkir ya. Didefinisikan dulu parkirnya ini. Sehingga objeknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Oke. Jadi ini harus nyambung dengan definisi PPN tadi. Di luar badan jalan. Jadi bukan di pinggir jalan. Jadi bisnis, jadi kayak ada usaha bisnis tempat parkir. Bisnis tempat parkir atau jasa penyediaan tempat parkir, tapi bukan di badan di luar, jadi bukan di pinggir jalan, di luar badan jalan. Jadi istilahnya tidak boleh parkir di pinggir jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha, baik sebagai pokok bisnisnya maupun sebagai suatu usaha. Ini saya nggak tahu definisinya ini apa artinya ini ya. Lihat di pasal 1 definisinya, pasal 62. Oke. Kenapa seperti ini? Karena kalau di pinggir jalan ya, Anda lihat parkir di pinggir jalan itu bukan pajak parkir, tapi nanti masuk retribusi. Ya. Kalau di pinggir jalan itu bukan pajak parkir tapi retribusi. Apa itu retribusi? Kita bicarakan setelah UTS. Ya, nanti masuk retribusi. Kita harus memahami dulu pajak parkir. Jadi pajak parkir itu seperti jadi ada usaha persewaan tempat untuk parkir. Terus kemudian ada kendaraan parkir
bayaran. Jadi ini bisnis ya. Oke, jadi kembali ke sini, definisinya adalah bisnis. Bukan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan nanti definisinya ada di retribusi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, jadi objeknya di situ objeknya. Objeknya adalah objeknya adalah parkir, peninggalan parkir yang dipungut bayaran. Termasuk tempat penitipan. Ya, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Ya, termasuk tempat penitipan. Oke, itu definisinya pokoknya parkir termasuk titip, nah, termasuk dikenakan parkir. Oke, yang tidak termasuk penyediaan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya di kantor misalnya PKN STAN, ya, PKN STAN itu misalnya memungut parkir, maka itu bukan termasuk ke pajak parkir karena diselenggarakan oleh pemerintah atau dan pemerintah daerah dan atau ini alasannya atau ya rasanya. Kenapa? Karena STAN itu kan BLU. BLU adalah bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah masuknya bukan di kalau pemerintah pusat, nah pemerintah pusat bukan pajak parkir. Kalau pemerintah pusat harusnya tidak ada parkir, tidak boleh dipungut parkir harusnya ya, tidak boleh dipungut jasa retribusi parkir kalau di tempat kantor pemerintah itu. Tapi kalau aset Pemda boleh masuk retribusi nanti. Tempat parkir oleh perkantoran yang hanya untuk karyawannya sendiri, artinya tidak dipungut bayaran. Ya, clear ya. Kemudian ini konsulat, oke, kalau ini pasti ketentuan internasional bahwa daerah kedubes, konsulat maupun perwakilan itu bukan tidak dikenakan pajak. Itu aturannya bukan aturan di Indonesia. Di daerah itu berlaku aturan di negara tersebut. Jadi misalnya di kedubes Malaysia, di wilayah kedubes Malaysia itu berlaku aturan hukum Malaysia, bukan aturan hukum Indonesia. Itulah hukum internasional. Lainnya nanti tergantung pada masing-masing. Saya tidak bisa sebutkan karena sangat variatif. Ya, jadi ini baru kita bicara objeknya. Sekarang kita lihat siapa subjeknya. Ya ini ya. Pajak pusat tidak ada. Ya, pajak pusat tidak dikenakan. Jasa yang tidak dikenakan berdasarkan pasal 4A ayat 2 huruf N. Tidak dikenakan. Subjeknya siapa? Orang yang melakukan. Oke, ingat subjek ini artinya tax bearer atau orang yang membayar pajak. Nanti negara atau Pemda akan mengubur ke wajib pajak. Wajib pajaknya adalah pengusaha. Jadi pengusaha parkir. Oke. Ini DPP-nya ya. Oke, kita lihat dulu. Sekarang, kalau kasus misalnya pengusahanya adalah secure parking pengusaha dia, khusus jasa parkir. Secure parking ini secure parking ini menyewa tempat dari mall. Misalnya mall Plaza Bintaro ya. Dia bayar uang misalnya sewanya 2 miliar. 200 juta setiap bulan. Kemudian secure parking mengut bayaran kepada subjek pajak. Saya tahu subjek pajak ya, dia mengut bayaran. Per jamnya kalau mobil 3.000 per jam, kalau motor 1.000 per jam. Oke, mana yang merupakan objek parkir? Apakah dua-duanya? Yang membuat saya, Pak. Ya. Gimana? Yang memungut parkir saja. Oke. Jadi ini adalah objek pajak parkir, sedangkan sini adalah objek PPN.
objek PPN karena dia sewa tempat, sewa tanah dan atau bangunan. Nah, sewa tanah dan atau bangunan ya. Oke, bagus, Putu. Terima kasih. Jadi gitu. Jika ada transaksi seperti ini, maka lihat hanya satu yang merupakan menjadi objek pajak parkir. Yang lainnya persewaan lahan, persewaan tanah dan atau bangunan. Oke. Sekarang kita lihat subjek, objek, kemudian wajib pajaknya. Wajib pajaknya adalah orang yang akan diuber, orang yang akan dikejar pajaknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat DPP-nya. DPP-nya jumlah pembayaran selalu ini yang dan seharusnya dibayar. Bagaimana kalau misalnya beli sekian dan misalnya saya beli 200, saya parkir 200, 2000, saya parkir 3000, parkir di misalnya parkir di Carrefour, Transmart, karena saya belanja 200.000, saya gratis. Nah, meskipun saya gratis, tapi barang jangan-jangan Alfamartnya ini nggak tahu ya apakah pasti ya di suatu bisnis pasti seperti ini, bukan pasti ya, hampir selalu seperti ini, yaitu mereka nggak usah mikirin parkir, pokoknya saya sewa tempat dapat uang, sewanya terserah security parking. Kalau ada kendaraan hilang biar mereka berhadapan sendiri dengan pemilik mobil, misalnya di suatu pusat perbelanjaan atau di suatu mall plaza atau di suatu Carrefour misalnya. Jadi kalau gratis biasanya dibayar oleh tenan, dibayar oleh penyewa. Ya. Jadi meskipun saya nggak bayar, tapi tetap harus dibayar. Jadi tetap terhutang. Oke, berapa DPP-nya? Ditetapkan oleh Perda. Jadi beda-beda antar beda-beda antara satu dengan yang lainnya DPP-nya. Ayat ketiganya, jumlah yang harus dibayar ini ada definisinya, potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma. Oke, jadi jelas ya di undang-undang sudah atur bahwa di sini artinya Perda harus memuat ini. Perda harus memuat ini. Oke, kenapa sulit? Kenapa diatur seperti ini, diatur di Perda? Oke, saya ambilkan contoh di Jakarta ini parkirnya sebesar, oke DPP ya, ini DPP. Pajak itu DPP kali tax DPP kali tax rate, tarif. Oke. Kalau kalian tahu parkir sebagian yang mana? Oke, kita tahunya ini. Kita tahunya harga parkir. Harga parkir termasuk tax. Jadi misalnya ya, 5.000 per jam di Jakarta, atau 4.000 ya, 4.000 per jam, berarti sudah termasuk pajak di dalamnya. Itu makanya diatur di sini, diatur di Perda. DPP diatur oleh Perda. Karena Perda mengatur ini. Misalnya di Tangerang Selatan, di Bintaro, 3.000 per jam. Ini untuk mobil ya, 3.000 per jam. Kita tahunya kan 3.000 ini, kita katanya 3.000, padahal 3.000 ini sudah termasuk DPP dan tax. Oke, tarif pajak paling tinggi 30%. Di DKI misalnya 25%. Jadi kalau di DKI berapa DPP-nya? X tambah 25X sama dengan 4.000 per jam. DPP-nya berapa berarti? 1,25 X sama dengan 400. Berapa X-nya ini? 300 ya? Oke, 300. 3.000 berarti. 3.000 DPP-nya. Makanya DPP-nya ditetapkan oleh Perda. Oke,
Oke, rata-rata hampir semua tempat besarannya sama. Makanya itu di tempat kerja ya. Karena rata-rata sama, kecuali di tempat-tempat tertentu, Pak. Barangkali di tempat misalnya beda di suatu daerah, beda di beda di besaran ininya, besaran per jamnya ini ya. Oke. Oke, sebenarnya kenapa sih dia diberikan kepada Pemda? Karena intinya satu paket dengan pengendalian kendaraan bermotor. Sambil contoh di negara-negara maju, Singapura, Jepang, London, itu parkir per jamnya sekitar antara 50.000 per jamnya di tengah kota. Apa akibatnya? Orang enggan bawa mobil, nggak macet. Nah, ini salah satu kriteria kenapa ditetapkan oleh 30%, kenapa diatur di Perda. Daerah boleh menetapkan sesuai dengan apa yang ingin diatur oleh Perda. Ingat, fungsi pajak ada regulator, ada budgeter. Sehingga sebenarnya fungsi parkir ini dua-duanya bermain. Kita kayak bermain tarif ya. Makanya di Jakarta pernah diusulkan di DKI supaya nggak macet. Bagaimana kalau tarifnya 10.000 per jam atau 30.000 per jam? Salah satu usul. Oke. Tarif. Cara menghitungnya tadi ya sudah kita bahas tadi. Tarif kali DPP terutama dipungut di wilayah daerah tempat berlokasi. Ini pasal 61, ini pasal 65 ya. Secara saya sebut ke dasar hukumnya. Ini dasar hukum. Ini aturan di DKI Perda 16 tentang parkir. Oke, di sini dijelaskan lagi di Perda. Ingat Perda artinya sudah ditetapkan oleh gubernur bersama DPRD, artinya sudah disetujui oleh rakyat. Berkaitan dengan pokok usaha, termasuk jasa pengelolaan atau jasa menjadi tempat yang disewakan atau dikerjasamakan oleh pemilik gedung berada ketiga. Jadi jelas semuanya pengelolaan atau tempat parkir yang disewakan atau dikerjasamakan oleh pemilik gedung kepada pihak ketiga. Kalau kerjasama biasanya bagi hasil. Jadi bukan BPN, tidak terutama BPN, tapi tentang bagi hasil. Kalau ini biasanya tadi seperti tadi, jasa pengelolaan atau penyediaan tadi seperti tadi sewa, nanti dia kelola. Ada juga yang bagi hasil. Cukup nilai pengusaha dengan menerima imbalan sama seperti BPN, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil ya. Oke, tadi ada bentuk bagi hasil. Oke, ini definisinya. Tempat penitipan juga terutang pajak parkir. Oke, sekarang saya ingin tanya, Anda di tempat Anda ada misalnya Alfamart atau Indomaret. Datanglah Anda parkir. Tiba-tiba muncul ya, orang tukang parkirnya muncul. Apakah ini terutang pajak parkir? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Pak. Kenapa tidak? Paulus kenapa enggak? Karena Alfamart dan Indomart bukan pengusaha tempat parkir ya, Pak. Oke. Ada nggak definisi? Ada nggak wajib pajaknya di sini? Ya. Ada nggak wajib pajak di sini? Tapi di situ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir kendaraan bermotor. Ya. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir kendaraan bermotor. Dipungut baik. Nih. Dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Nah, oke. Oke, ini sulit ya, netapinya ya, sulit karena ini wajib pajaknya nggak jelas nih kan. Ini kadang-kadang
preman, kadang-kadang kalau di Jakarta itu misalnya LSM ya, lembaga swadaya lembaga masyarakat atau lembaga sosial seperti Forum Betawi misalnya menguasai sini. Ini banyak yang tidak tercatat. Tapi ada beberapa Pemda misalnya Bandung yang menagih. Ada yang menagih. Ya, saya nggak tahu tuh ya. Karena seharusnya ingat ini adalah self assessment sehingga harusnya bukan seperti ini. Artinya penyelenggaranya harusnya memang orang-orang yang benar-benar pengusaha parkir. Oke, saya setuju dengan pendapat Paulus tadi ya. Harusnya memang enggak, karena masa enggak dia definisi sebagai wajib pajak. Oke, itu kita baru menginjak pajak parkir ya. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya pajak air tanah. Oke, pajak air tanah. Oke, kita menginjak ke pajak air tanah. Oh, ini enggak ada judulnya. Oke. Oke, kita ke pajak air tanah ya. Ingat kemarin pajak air permukaan. Kalau air permukaan airnya kelihatan, sekarang airnya di dalam tanah, pajak air tanah. Oke, kita lihat dulu objeknya. Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah ya definisinya ya, air yang ada di bawah permukaan tanah. Oke, karena aspek lingkungan. Oke, ingat sama seperti permukaan, ketentuannya di pasal ini 67 dan pasal 71. Sekarang kita lihat ke pasal 67 dan pasal 71. Pasal 67 objeknya dikecualikan adalah untuk rumah tangga sama seperti kemarin, rumah tangga dan untuk rakyat, serta satu lagi peribadatan. Ingat, rakyatnya hanya pertanian dan perikanan. Serta perda ngatur lain. Ya, perda ngatur lain. Oke, sekarang lihat subjek pajaknya. Subjek pajaknya bisa siapa saja yang melakukan. Ya, wajib pajaknya adalah yang melakukan. Ini salah ini. Ini subjek pajak yang dapat melakukan ini. Ya, ini salah yang dapat melakukan. Melakukan dan yang melakukan ya. Ada di kata dapat berarti seperti untuk menangkap siapapun kemungkinan yang siapapun yang ingin melakukan aktivitas ini. Ingat lingkungan, ingat ini. Oke, DPP-nya. Oke, ini sama seperti pajak air permukaan, ini sifatnya official ya, ingat official, artinya DPP-nya ditentukan oleh pajaknya, DPP-nya maupun tarifnya ditentukan oleh Fiskus. Pajaknya ditentukan oleh Fiskus ya. DPP-nya nilai perolehan air tanah tergantung ke jenis sumber, lokasi, tujuan, volume, kualitas air, dan tingkat yang dilakukan. Oke, misalnya di Jakarta, ya di Jakarta air laut sudah masuk sampai ke Monas. Jadi di bawah Monas itu sekitar 100 meter itu isinya bukan air tanah, tapi air laut yang masuk ke situ. Ya, akibatnya cukup berbahaya karena korosif. Ini sehingga seharusnya sesuai kondisi lingkungan dan daerah, oke,
Seharusnya kalau di Jakarta ya polisinya air tanah lebih mahal daripada air dari PDAM. Oke. Ingat, karena official maka nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Perbub atau Perwal atau kalau di Jakarta diatur oleh Pergub. Oke, tarif paling tinggi 20% ditetapkan oleh Perda. Ya, pasal 70, 67, 68, 69, 70, 71. Pokok pajak air tanah dihitung dengan tarif kali DPP. Terutama di tempat yang diambil. Oke, besaran pokok pajak air tanah. Besaran pokok ya. Artinya ini official assessment. Semuanya ditetapkan oleh Pemda. Artinya nanti Pemda kalau ada yang mengambil air tanah untuk keperluan usaha, maka Pemda menagih seperti tagihan air oleh PDAM setiap bulan ditetapkan. Jadi contohnya di Bandung, pajak air tanah, Perwal Bandung, tata cara pajak air tanah. Ketika tata cara, maka ketika bicara tentang tata cara ya, berarti sudah masuk ke teknis, dan biasanya kalau teknis diatur oleh Perwal. Kalau Perda hanya mengatur, ingat Perda mengatur tarif, dan seperti ini tarif subjek objek pajak dan subjek dan objek pajak biasanya, serta pengecualian objek. Jadi kalau yang diatur di Perda yang paling tinggi itu Perda diatur tentang subjek, objek, wajib pajak, dan tarif. Teknis di bawahnya diatur oleh Perwal. Oke, kita lihat pasal 7 pemungutan pajak air tanah dilarang dan diborongkan. Oke. Artinya ini sama ya, pajak, semua pajak itu tidak boleh diborongkan. Pajak tidak boleh diborongkan. Artinya apa diborongkan? Yang mengut harus orang pajaknya sendiri. Tidak boleh pihak ketiga yang menghitung pajaknya. Tidak boleh perusahaan lain yang menghitung pajaknya. Ya, harus dilakukan oleh Pemda sendiri. Ya. Dilarang dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Ini aturan untuk pajak. Pajak itu tidak boleh pajak itu dipungut oleh petugas. Pajak dipungut oleh otoritas pajak. Dalam hal ini BPKAD kalau di daerah. Ya. Ingat official, sehingga mencetak formulir pajak di SKP, surat, dan penghimpun data itu jadi istilahnya fiskus yang bekerja keras karena official ya, dia harus ngitung, dia harus menentukan nilai ya secara periodik oleh BPPD. Volume dihitung pakai meter kan, sama kan seperti daerah, seperti PDAM. Jika belum ada meter asli, maka dihitung dengan lihat ketentuannya ya. Kalau nggak salah dihitung dengan pokoknya fiskus yang melaksanakan, dihitung dengan perkiraan atau penghitungan oleh fiskus ya, di Perda. Oke, Perda apa? Perda itu hanya mengatur objek, sama seperti undang-undang ini, objek, subjek, wajib pajak, sampai tarif. Kalau Perwal secara teknis tadi ya, nilai jual DPP-nya, nilai jual air tanahnya, apalagi DPP, nilai jual tanah dan sebagainya ya. Tata cara pemungutan, cara penerbitan, cara SKP ya. Oke, SKP sebagainya. Tentang kalau di Jakarta seperti apa? Jakarta Pergub, kalau Pergub berarti teknis ya, bukan Perda. Pergub itu teknis berarti kan ya. Sama seperti tadi, menghitung DPP-nya dengan NPA, nilai perolehan air ya, sama seperti tadi kan.
Oke. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dari Kris Kaista Mufti Hasilgar. Ini ada pertanyaan dari Kaista. Jika air digunakan untuk keperluan rumah tangga sekaligus usaha yang ada di rumah tersebut, jadi ini rumah sekaligus toko misalnya, rumah sekaligus toko, atau rumah sekaligus home industry. Ini bagaimana? Apakah terutang air pajak atau tidak nih? Oke, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Kaista, jangan Kaista yang jawab, karena dia yang nanya kan. Gimana cara menjawabnya? Gimana cara menjawabnya dulu? Oke, ingat ya. Siapa nih? Tolong. Pudu ya, Pudu. Gimana Pudu? Pudu dari mana asalnya nih? Badung. Enggak, Pak, dari Singaraja. Oke, dari Singaraja itu banyak hotel kan? Hotel-hotel itu. Enggak sebanyak di selatan sih, Pak. Oke. Kalau di utara itu hotelnya rata-rata pakai air tanah atau pakai itu? Kayaknya dari PDAM sih, Pak. PDAM. Air permukaan. Oke, silakan jawab. Mungkin menurut saya ada pengaturan gitu, Pak, untuk penggunaan listrik di toko. Maksudnya nggak bisa juga kita mengetahui pembagian listrik dari rumah dan toko gitu, Pak. Soalnya pasti pembagiannya itu kecil juga, Pak. Oke, ingat ini. Ingat kembali ke pasal 67 jawabnya. Apa yang dikecualikan? Keperluan dasar, ya, serta pengairan, pertanian, dan perikanan rakyat, dan sebagainya, ya, peribadatan, ya. Ini, sepeda. Kalau pedanya nggak ngatur khusus, maka nggak. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah ada termasuk keperluan dasar ini? Ya. Nah, kalau keperluan dasar berarti harusnya tetap dikenakan pajak air tanah. Ya, tadi main di peraturan. Kedua, prakteknya. Seharusnya daerah itu punya RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah. Bukan rukun tetangga, rukun warga ya. Rencana tata ruang wilayah. Jadi wilayah itu dibagi, ini daerah perumahan, ini daerah industri, ini daerah pertukuan. Nah, sehingga di sini ini pasti kalau mengambil tanah dikenakan, kalau rumah enggak. Nah, ya harusnya seperti ini, idealnya seperti ini. Jadi yang di sini dikenakan ini, kenapa? Karena ini daerah industri, daerah pertukuan, ini daerah ruku misalnya. Nah, seperti ini. Sebagaimana kalau di sekitar Anda ada rumah tinggal tapi sekaligus home industry, ya ini ya. Lagi-lagi masalah perizinan, makanya ketika bicara tentang perizinan ada kita bicara tentang itu ya. Kita bicara tentang kok banyak hal yang dilarang sih. Kenapa sih dilarang? Ya, iya karena ini lingkungan sebenarnya dasarnya bukan pajak kan, dasarnya adalah bukan pajak ini. Tujuan utamanya bukan budgeter. Tapi tujuan utamanya adalah regulator sebagai menjaga lingkungan, ya, sebagai menjaga lingkungan. Artinya di sini seharusnya ya, itulah makanya izin usaha itu benar-benar lewat Pemda. Cuman Pemdanya itu ya. Awalnya tujuannya ini, kemudian dilebarkan kemana-mana. Sebenarnya tujuannya ini. Oke, ambil contoh sekarang di wilayah kampus, PKS STAN. Wilayah kampus itu dulu perumahan gitu. Sekarang dirubah menjadi toko sekitarnya. Tapi nggak tahu itu pakai air tanah. Kalau pakai air tanah maka jelas terutama pajak air tanah. Jadi jawaban saya tetap dikenakan karena yang dikecualikan adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar nih, yang dikecualikan adalah
keperluan dasar rumah tangga. Ya. Terus bagaimana tadi masukan dari Pudu tadi, bagaimana kalau sulit membedakan mana yang untuk perumahan, mana yang untuk itu, nah itu ya. Ingat ini official, sehingga tadi ya, kalau bisa dipisahkan, kalau mau dipisahkan ya, atau kamu harus cari tempat di ruang tempat yang RT RW-nya, rencana tata ruang non wilayahnya adalah di tempat untuk usaha. Jadi itu jawaban saya ya. Oke. Waktunya tinggal berapa menit? Tinggal sekian menit ya. Oke, kita lanjutkan ke pajak ketiga. Pajak ketiga. Pajak ketiga yaitu tentang pajak pajak reklame. Oke, pajak reklame cukup menarik juga pajak reklame ini ya. Pajak reklame cukup menarik. Oke. Anda lihat reklame sekitarnya. Kenapa sih dikenakan pajak reklame? Sama, lagi-lagi adalah tujuan. Lagi-lagi adalah fungsi regulator, bukan fungsi budget. Ya. Oke, fungsi regulator. Coba bayangkan misalnya kalau di suatu daerah tanpa pajak orang masang reklame. Barangkali masangnya sesuka-suka kan? Pasangannya disuka atau tidak dikenakan pajak. Ya, makanya ketika bicara reklame ada izin. Nah, izin ya. Pertama dari izin kemana nih? Izin kemana? Izin ke lingkungan kalau nggak salah, dinas lingkungan. Nah, izin ke dinas lingkungan. Jadi sebelum masang dia harusnya minta izin dulu. Pas izin dia harus bayar pajak reklame. Ingat, pajak reklamenya dikenakan berupa official. Artinya yang menghitung adalah petugas pajak. Ya, nih itu cara itunya apa namanya, pola pikirnya atau pengenalannya. Sekarang kita lihat aturannya. Ini definisinya. Pajak atas penjualan reklame. Apa definisi reklame? Coba lihat reklamenya adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial. Ya. Dan ini definisinya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Mengganggu aspek kemana kota ya. Jelas mengganggu. Ya. Orang seharusnya jalan lurus jadi meleng ya. Terus nabrak. Nah, ini salah satu contoh. Atau Anda nggak kelihatan. Anda mencari rumah nggak kelihatan karena ketutup reklame. Salah satu itunya ya. Dampaknya sehingga harus dikendalikan. Oke. Ketentuan umumnya diatur di pasal 47 dan pasal 51. Di pasal 47 dan 51 seperti apa? 47. Reklame semua. Mulai dari papan, kain, stiker, nah itu kalau stiker badut itu harusnya bayar ya. Selebaran, reklame berjalan termasuk kendaraan, ketika adalah kendaraan berjalan seperti Gojek itu termasuk seharusnya. Reklame udara, kalau balon, ya. Reklame apung, ya kalau di air, reklame suara, nah saya nggak tahu ya, suara ini seperti apa, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Jadi kalau peragaan di pinggir jalan, atau film, atau suara. Maksudnya ini yang tidak melalui media. Tidak melalui media. Oke, gimana kalau melalui media? Ingat, kita masuk ke PPN dulu. Oke, PPN. Sebenarnya penyiaran lewat TV itu penyiaran lewat TV terutama PPN nggak sih? TV, radio, terutama PPN nggak ini? Oke, kita lihat. Pak. Oke, sebentar. Sebelum jawab,
kita lihat ke aturan VPN. Di aturan VPN ya. Oke. Penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang tidak iklan, dan tidak dibayar oleh sponsor yang tujuan komersial, bukan merupakan objek VPN. Artinya yang merupakan objek VPN hanya iklan, ya. Dan ada pembiayaannya oleh sponsor. Oke, sekarang kalau Anda lihat sinetron, apa tuh? Nah, misalnya lihat Ikatan Cinta ya, lagi ngetren ini Ikatan Cinta. Nah, sinetron, siarin. Terutang VPN nggak? Terutang, Pak. Oke, siapa jawab? Budu ya tadi ya. Ada yang lainnya? Terutang nggak nih VPN-nya ini atas VPN ini? Terutang, Pak. Yang bayar siapa? Oke, kalian jawab terutang. Wajib pajaknya siapa? Subjek pajaknya. Oke, kita lihat pelakunya ya. Saya ingin lihat pelakunya. Saya ingin lihat pelakunya. Oke, sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Kalau yang ingin keluar silakan keluar ya. Yang ingin terus silakan. Oke, kita masih ada waktu sekian menit. Oke, misalnya SCTV ke publik, kemudian ada berbagai macam. Makanya kalau Anda belajar VPN ya, kalau Anda belajar bukan VPN, kalau Anda belajar pajak, Anda harus tahu detail perjanjiannya atau bagaimana transaksinya. Nanti di pelajaran proses bisnis semester 5 Anda harus memahami. Contohnya SCTV, misalnya SCTV kalau berita. Gini, prosesnya seperti ini. Coba Anda lihat prosesnya. Oke, Anda googling proses penyiaran seperti apa sih? Proses penyiaran ada yang dilakukan sendiri, misalnya berita ya, SCTV atau RCTI menyiarkan sendiri, terutama berita news ya. Ada yang host production, rumah produksi, selain ke SCTV menyiarkan. Ini ke publik. Oke. Terutama publiknya di mana berarti? Di? Saat menyerahkan acaranya itu, Pak. Rumah produksi ke SCTV berarti ya? Iya. Oke. Udah clear? Bentar, jawaban seperti ini yang diterangkan waktu VPN. Yang dikecualikan adalah siaran radio dan televisi yang pemerintah swasta yang tidak bersifat iklan. Artinya kalau iklan atau ini biasanya sinetron, nanti dia nyiarin iklan. Nah, apa nih DPP-nya? Coba Anda tanyakan VPN-nya ya. Coba Anda tanyakan VPN. Coba Anda tanyakan dosen VPN yang dulu ya. Tentang VPN nggak? Karena saya ragu ini. Rumah produksi iklan, misalnya iklan bayar ke sini. SCTV tiba-tiba dari mana sih? SCTV dapat dari iklan. Nanti rumah produksi diterima dibayar oleh SCTV. Nanti Anda bayar sendiri ya. Nah, kita kembali ke sini. Artinya di sini yang masuk kriteria pajak reklame adalah yang di luar di luar media. Jadi kalau ada misalnya iklan, misalnya es krim kan iklannya menggunakan suara, reklame suara.
Nah, itu bisa dikenakan, misalnya jual es krim ya, dikenakan pajak reklame. Film slide, asal tidak melalui media, misalnya layar tancap dan sebagainya. Kalau layar tancap hiburan ya. Atau misalnya ini melalui ini sama seperti ini, seperti di atas ya. Intinya tidak melalui media. Oke, semua reklame intinya. Mau pamflet dan sebagainya. Nah, ini kembali ke tidak siaran, oke. Ini sudah kita bicarakan tadi ya. Sudah kita diskusikan tadi. Oke, tidak termasuk ya, oke, tidak termasuk tadi kita bicarakan reklame melalui internet dan sebagainya ya, melalui media massa, bukan objek KPN. Label merek bukan objek pajak reklame. Jadi kalau Anda pakai celana Levi's ya, Levi's itu bukan reklame ya. Ditegaskan di sini ya. Inilah bentuk undang-undang. Nanti kalau misalnya takutnya nanti kalau tidak digelar seperti ini terutang reklame nanti. Padahal Anda makainya seumur hidup barangkali celananya. Papan profesi tapi harus melekat pada bangunan. Ingat, hanya melekat, dia tidak boleh keluar dari bangunan itu. Kalau keluar dari bangunan milik dia sendiri berarti terhutang pajak reklame. Pemda enggak. Contohnya iklan, misalnya iklan pilkada dan sebagainya tidak terhutang. Lainnya dijegal oleh Pemda. Contohnya. Oke. Kemarin ketika kampanye pilkada misalnya di Medan itu si Bobi Nasution ya. Bobi Nasution masang iklan di macam-macam, itu terutang objek pajak nggak? Pajak reklame nggak? Apa Pak? Bobi Nasution. Misalnya kamu dari mana? Kamu ini Bali. Misalnya ada pilkada. Atau pemilihan wakil rakyatnya masang spanduk di mana-mana. Apakah itu termasuk pajak daerah? Objek pajak reklame? Masuk. Ya. Oke. Masuk. Tapi ada daerah yang mengecualikan. Reklame untuk kampanye politik. Ada yang mengecualikan. So far menurut saya ada yang terkena, ada yang nggak terkena. Kalau sepertinya pamflet, sekarang Anda barangkali tanya ya, ternyata Anda pernah nggak ikut nyebar pamflet atau nyebar klien dan sebagainya, atau stiker badut misalnya, stiker badut ulang tahun, ya. Apakah bayar mereka? Seharusnya bayar ya, tapi negara ini memang banyak penduduknya nggak patuh, sehingga kita sulit menerapkan apa yang sudah menjadi standar di luar negeri. Ini reklame ini standar di luar negeri. Contohnya di Singapura. Kalau Anda main ke Singapura, jangan main pamflet Anda. Kalau Anda ke Singapura terus nyebar pamflet, itu Anda langsung ditangkap, kena denda. Kalau nggak ada izin juga bisa dipenjara. Dendanya juga denda pajak. Inilah maksudnya menyebar stiker dan sebagainya itu seharusnya selebaran pamflet ya. Seharusnya dikenakan pajak reklame. Tapi pelaksanaannya saya nggak pernah tahu tuh apakah benar dirasakan atau enggak. Kenapa seperti itu? Karena tadi lingkungan. Kalau pamflet kan pasti dibuang. Jarang yang menyimpan. Oke. Ingat, subjek pajaknya yang menggunakan wajib pajaknya adalah yang menyelenggarakan atau IU-nya. Ini sama seperti pajak hiburan. Kalau pajak hiburan misalnya IU-nya dia punya papan.
papanya dia bayar. Jadi papa dia punya izin, punya papan reklame di mana, di tol misalnya. Dia bayar di ke tol. Nah, ketika diisi misalnya diisinya adalah iklan, misalnya iklan Samsung, maka wajib pajaknya IO-nya nanti dia menyetorkan ke pajak daerah, yang membayar adalah Samsungnya, yang mengiklankan, yang menggunakan. Bagaimana kalau digerakkan sendiri? Kalau Anda nyebar pamflet, maka Anda yang harus juga membayar pajak daerah tersebut, pajak reklame. Ya, ya ingat ya, ini seperti ini wajib pajaknya. DPP-nya, oke, DPP-nya ini sudah masuk ke wilayah teknis, artinya diatur oleh Perda masing-masing. Kalau tarif ditetapkan oleh Perda. Tarif Perda paling tinggi 25%. Oke, sekarang kita lihat DPP-nya. Kalau DPP masuk ke teknis sehingga Perwal atau Pergub ya, Perwal atau Pergub. DPP-nya ditetapkan oleh nilai sewa. Nah, nilai sewa, ingat tapi ini ditentukan oleh Pemda. Sehingga setiap tahun seharusnya keluar perwal tentang besaran pajak reklame. Ya, ketika dilakukan reklame, ingat nilai sewa reklame ini ditentukan oleh Pemda. Ya, ini. Pemda misalnya kalau di tengah kota mahal tarifnya, kalau di pinggiran kota murah, misalnya seperti itu Pemdanya. Nih, nah, ternyata diatur dengan Perda. Tata cara penghitungan dan penghitungan hasil perhitungan ditentukan dengan Perda. Jadi tergantung perdanya masing-masing. Ini tarifnya, ini tarif kali DPP, terutang di wilayah tersebut, sudah jelas makanya masuk ke daerah. Oke, sekarang kita, saya ingin menjawab pertanyaan dari Jeremia. Nih Jeremia, ini pertanyaan minggu sebelumnya tentang pajak hiburan. Oke, kalau penyiaran lewat Zoom, jadi kalau konser lewat Zoom, apakah dikenakan pajak daerah atau pajak hiburan? Ingat ya, pertama sama seperti reklame ini ketika masuk media, maka biasanya bukan objek pajak daerah. Objek pajak daerah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengatasi eksternalitas negatif. Misalnya hiburan. Hiburan dikenakan pajak hiburan karena ada izin ya. Selain itu untuk mengatur supaya orang nggak sembarangan dalam kegiatan hiburan. Kalau dipungut bayaran berarti rame-rame ada hiburannya. Ada keramaian. Nah, di sini ada keramaian kan? Ada keramaian berarti Pemda harus keluar uang buat mengamankan. Nah, makanya dipungut pajak daerah. Ingat, kadang-kadang banyak daerah yang tidak murni hanya mengatur untuk fungsinya bukan sebagai regulator, lebih berfungsi sebagai regulator. Kecuali pajak hiburan, kecuali pajak restoran, pajak hotel, itu murni untuk pendapatan daerah, atau pajak kendaraan bermotor atau PBB itu murni untuk fungsi regulator, fungsi budgeter. Oke, pertanyaan berikutnya, bisakah Pemkot perjanjian MOU dari pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaan dari Nur Fikri Siahaan. Ya, pertanyaan dari Nur Fikri Siahaan. Bisa nggak Pemkot melakukan perjanjian MOU dengan perusahaan untuk bebas pajak reklame dari perusahaan tersebut? Oke. Ada yang bisa menjawab? Bisa nggak?
saya nggak berarti jawaban, tapi yang inginnya adalah cara berpikirnya, bukan bisa atau nggak bisa. Ini Pemkot, MOU, bebas pajak reklame. Oke, ada yang bisa menjawab? Izin Pak. Ya, silakan Budu. Maaf kalau salah. Mungkin tergantung peraturan dari setiap daerahnya juga Pak. Kalau misalkan diatur, kalau bisa dinegosiasikan, mungkin bisa atau ada ketentuan khususnya Pak. Oke. Ada yang lainnya? Beberapa udah masuk tadi, udah masuk jawabannya, tapi saya ingin Anda cara membaca peraturan. Cara membaca peraturan gimana nih? Ada jawaban, satu jawaban lagi sebelum saya tutup perkuliahan dengan Zoom. Oke, ada satu jawaban lagi. Oke, kalau nggak ada begini cara jawabnya. Pembebasan pajak. Oke. Membebaskan pajak itu tidak boleh dengan MOU. Pembebasan pajak itu diatur di kalau di pajak pusat di undang-undang. Kalau di daerah diatur secara dengan undang adalah Perda. Ingat, kita kembali ke sini ya. Nih, tidak termasuk ini karena cek PPN, ini karena untuk membatasi, ini pengecualian disebutkan di undang-undang, jadi di undang-undang. Ini Pemda dan pemerintah. Jadi kalau misalnya iklan KB, iklan pemilu misalnya, pilihlah, gunakan hak pilih Anda. COVID misalnya, iklan COVID bahwa jaga apa istilahnya 3M atau 5M atau 3T ya, itu reklame seperti itu tidak cek. Nah, kalau seperti itu tadi MOU tidak boleh Pemkot itu melakukan MOU, tidak boleh. Kalau mau membebaskan maka ubah peraturannya di sini di pasal 47 ayat 3 diatur di perdanya. Nah, jadi perda misalnya membebaskan untuk kampanye paling dulu itu. Kenapa? Karena langsung berkaitan dengan kepentingan anggota DPRD, kan perda dibuat oleh pemerintah, Pemkot, dan DPRD. Nah, ini kan. Ada nggak contoh pembebasan reklame? Saya nggak pernah melihat kecuali ini ya. Kecuali kampanye ya, kecuali untuk kampanye politik, saya nggak pernah melihat ada MOU, bukan MOU ya, ada pembebasan pajak di luar ini. Oke, jadi itu jawaban saya. Oke, bagus pertanyaannya, cukup menantang. Oke, berhubung sudah 1 jam lewat, saya cukupkan sekian ya. Setelah ini kita diskusi melalui WA Group. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.